Jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama terdakwa Yori Cornelis, mantan Direktur Utama Saranajaya ke Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Menurut PLT juru bicara KPK, Ali Fikri, penahanan terhadap mantan Dirut Saranajaya sepenuhnya kewenangan pihak pengadilan. Mantan Dirut Saranajaya didakwa telah melanggar pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang telah merugikan keuangan negara hingga 152,5 miliar rupiah. Tim Jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan atas nama terdakwa Yori Cornelis, mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini tim Jaksa KPK masih menunggu penetapan penahanan maupun penetapan hari sidang perdana, yaitu pembacaan surat dakwaan. Menanggapi pengusutan kasus pengadaan lahan Munjul, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak berharap semua pihak yang terlibat dapat terungkap di fakta persidangan. Menurut Gilbert, sebagian lahan di Munjul memang diperuntukkan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Dengan adanya kasus ini, maka akan berpengaruh terhadap pembangunan komplek perumahan DP 0 rupiah. Kita berharap kasus Munjul ini segera selesai dan semua pihak yang kemudian terlibat juga kemudian bisa diketahui dengan jelas, karena isu yang beredar juga tidak terlalu kondusif buat kita. Yang kedua, kalau kemudian tanah ini dikatakan ada urusannya dengan tanah untuk perumahan DP 0 rupiah, di dalam rapat Komisi B juga hal itu disampaikan bahwa sebagian lahan tersebut akan digunakan untuk DP 0 rupiah. Kasus pengadaan lahan Munjul memasuki babak baru, yaitu persidangan. Keterangan sejumlah saksi yang pernah diperiksa KPK juga akan diungkap dalam sidang. Deretan nama dari Pemprov DKI Jakarta hingga swasta jadi saksi kasus ini. Kita lihat dua saksi terakhir yang diperiksa KPK adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Ada juga Wakil Ketua DPRD M. Taufik dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Edi Sumantri. Mereka ikut diperiksa KPK juga sebagai saksi. KPK, saudara, menganggap Gubernur dan DPRD mengetahui persis soal proses pengadaan lahan di Munjul dalam penyusunan program anggaran APBD DKI Jakarta. Selain keempat orang tadi, sejumlah ASN Pemprov DKI Jakarta juga diperiksa. Hingga pihak swasta yang dianggap KPK mengetahui proyek pengadaan lahan Munjul. Hingga kini KPK telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Satu diantaranya berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan, yaitu berkas mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya Yori Cornelis Pinontoan. Tadi adalah beberapa hal yang kami gambarkan seputar kasus ini, dan selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di Gedung KPK Jakarta. Alva, selamat sore. Kapan sidang perdana kasus ini akan dimulai? Selamat sore Riko dan juga saudara. Penetapan tanggal sidang perdana untuk kasus dugaan korupsi terhadap pengadaan tanah Munjul ini juga menjadi salah satu agenda yang sedang dinantikan juga oleh Jaksa KPK. Karena setelah melimpahkan berkas kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, ini masih ada proses untuk menyusun surat dakwaan, kemudian juga penunjukan terhadap majelis hakim oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga belum bisa ditentukan kapannya, tapi yang bisa dipastikan ada waktu 14 hari selama proses penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa KPK. Sampai saat ini diketahui bahwa 5 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK saat ini tengah ditahan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi untuk lokasinya sendiri masih diketahui berada di Gedung Merah Putih KPK dan juga Gedung KPK di Kafling C1. Tetapi untuk kewenangannya untuk penahanan 5 orang tersangka ini sudah diberikan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sampai saat ini informasi terbarunya bahwa KPK sendiri sudah merampungkan proses penyidikan terhadap 5 orang tersangka ini. Karena kemarin selain melimpahkan berkas dari mantan Direktur Saranajaya, KPK ini juga sudah melimpahkan berkas perkara 4
tersangka lainnya, yaitu diantaranya ada Direktur dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo selaku mereka yang membeli tanah atau menjual tanah di kawasan Munjul, Jakarta Timur. Kemudian ada juga korporasi dan juga sebagai terakhir ada Rudi Hartono. Dan saat ini tentu saja yang paling dinantikan adalah fakta-fakta terbaru di sidang perdana nanti, karena nanti agendanya adalah pembacaan dakwaan atau surat dakwaan oleh jaksa KPK. Riko. Jurnalis Kompas TV Alvania Rizky langsung dari Gedung KPK Jakarta.